Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal-awal tahun 2021, guru kami Syekhuna Al-Ustadz Muhammad Rashid Bahabazi LC dalam kesempatan khutbah Jumatnya di Masjid Ar-Rahman, beliau menyarankan kepada kami semua untuk membaca zikir pagi dan petang sebagai proteksi diri kita dari mara bahaya. Dan beliau dengan cerdas menyebut zikir pagi petang itu dengan prokes langit atau protokol kesehatan langit. Serentak kami pun di beberapa masjid yang beliau bina, salah satunya adalah di Masjid Ar-Rahman, setiap ba'da maghrib dan ba'da subuh kami membaca zikir-zikir tersebut. Dan ada beberapa yang memang meminta kepada saya untuk menjelaskan satu persatu makna dari zikir yang kami baca itu. Tentu saja karena saya pun baru dalam mengamalkan zikir ini, jadi saya tidak berani untuk bisa menerangkan. Karena ruhnya nggak ada kan, harus merasakan dulu nikmatnya seperti apa. Dan memang Masya Allah ini luar biasa efek terhadap diri saya itu. Masalah sebesar apapun ketika membaca zikir ini hati tenang ya, karena ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir hati menjadi tenang. Kemarin ketika wisata sunnah 2 di pesantren Fat Darut Tafsir, bimbingan dari Al Ustadz Dr. Amir, kami mendapatkan satu buku yang luar biasa, yang mana di dalam buku ini pun ada zikir-zikir yang memang biasa kita baca juga. Tetapi di sini ada catatan kaki atau tahqiqnya, yang mana catatan kaki ini bisa memperkuat kita, memberikan pemahaman kepada kita bahwa apa yang kita baca ini memang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam zikir pagi dan petang yang biasa disebut al-ma'thurat ini dimulai dengan a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar dan yang Maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk. Mungkin bapak-bapak bertanya, kenapa teksnya itu tidak a'udzubillahi minasyaitonir rajim seperti teks yang biasa kita baca. Teks a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim ada juga dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-A'raf ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Maka apabila setan datang mengganggumu, berlindunglah kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya kan, itu ada. Itu Al-Qur'annya. Kenapa teksnya a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim? Ya, dasarnya adalah surat Al-A'raf ayat 200. Kemudian dari lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengucapkan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim ketika beliau sholat malam sebelum membaca Al-Fatihah. Setelah takbiratul ihram, salah satu kalimat yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kalimat a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Jadi ada dari nabinya teks itu. Dan ada juga kalau di catatan kaki ini, catatan kaki nomor 1, Al Ustadz Dr. Amir di sini mengatakan bahwa ada hadis riwayat dari Ibnu Sunni nomor hadis ke 3578, bahwa di sini dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di waktu pagi membaca a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim, maka dia akan dibebaskan dari gangguan setan hingga sore. Itu. Di sini ada hadis riwayat Ibnu Sunni. Kemudian pertanyaannya sekarang mungkin, kenapa kita harus berlindung
dari gangguan syaitan. Berlindung dari gangguan setan karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ini sebetulnya manusia dikepung oleh gangguan setan dari berbagai macam arah. Dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Kita tidak bisa lepas dari gangguan setan. Maka dari itu setan adalah musuh kita yang nyata. Kalau kita bermusuhan dengan manusia, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari kita bisa damai, bisa islah. Tapi dengan setan kita tidak bisa islah. Karena setan itu sampai kapanpun menjadi musuh kita. Tidak ada islah dengan setan. Yang diinginkan oleh setan dari kita adalah kita menjauhi apa yang Allah perintahkan dan kita melakukan apa yang Allah larang. Itu. Dari berbagai arah setan mengganggu kita. Dalilnya mana? Ya dalilnya surat Al-A'raf ayat 17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian setan berkata, sungguh aku akan mendatangi mereka, yaitu anak Adam, dari arah depan. Maksudnya dari arah depan itu adalah manusia diragukan dengan berita-berita tentang akhirat. Dan setan itu akan mengganggu kita, mengganggu manusia. Wa min khalfihim, dari arah belakang, yaitu mengganggu atau menghiasi dunia dengan segala hiasannya sehingga kita tertarik terhadap dunia. Wa an aimanihim, dan setan itu mengganggu dari sebelah kanan kita. Artinya apa? Artinya setiap kesolehan yang kita lakukan, kita merasa ujub dengan apa yang kita lakukan itu. Dengan amal soleh yang kita lakukan, kita merasa berbangga diri sehingga meremehkan orang lain. Wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri. Artinya segala keburukan itu dihias bahwa keburukan itu mudah, bahwa keburukan itu baik, bahwa keburukan itu menyenangkan. Padahal pada nyatanya keburukan itu adalah mahal harganya dan susah gitu kan. Susah melakukannya, susah juga jika kita sudah melakukannya, akan merepotkan gitu kan. Nah itu. Dari berbagai macam arah kita dihimpit oleh gangguan setan. Makanya dari itu amalan sebaik apapun termasuk dalam membaca Al-Quran, kita harus mendahulunya dengan membaca ta'awudz. Ya. Setan ada di mana-mana dan memang tugasnya itu hanya satu, menggoda manusia, mengganggu manusia supaya menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, hanya satu yang bisa kita bahas, yaitu mengenai ta'awudz. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.